Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinare Hyarso dari kelas 05 TPLE 015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain prosesor dan datapad dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayati, Eskom Mkom. Pengenalan tentang desain prosesor. Di sini yang akan saya bahas yang pertama yaitu apa itu desain prosesor, yang kedua desain prosesor dan datapad, yang ketiga langkah-langkah desain prosesor, yang keempat fungsi prosesor, yang kelima tujuan desain prosesor, yang keenam yang terakhir tipe-tipe prosesor. Yang pertama, apa itu desain prosesor? Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer yang melakukan pemrosesan operasi, perhitungan dan logika terhadap instruksi pemrograman yang diberikan ke komputer. Chip prosesor dibuat dari keping silikon murni sebesar kuku jari, berisi rangkaian terintegrasi dari ribuan hingga jutaan transistor yang mengimplementasikan fungsi dari prosesor. Rangkaian prosesor dihubungkan dengan kaki-kaki yang terdapat di bawah chip untuk jalur komunikasi sinyal masuk dan keluar dari rangkaian. Kinerja setiap jenis prosesor bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kecepatan clock. Yang kedua, lebar registrasi atau data bus internal. Yang ketiga, lebar data bus eksternal. Yang keempat, kapasitas cache memori L1 dan L2. Yang kedua, desain prosesor dan datapad. Desain sebuah prosesor mengikuti urutan langkah setiap level yang terlibat dalam aktivitas desain. Beberapa langkah saling bergantung. Ada dua jenis input. Yang pertama, seperti yang ditunjukkan pada sisi kiri pada blok yang diselesaikan oleh arsitek komputer, termasuk penjelasan atau blok set instruksi dan format-format operan. Yang kedua, ditunjukkan seperti input dari atas yang berfungsi sebagai basis pengetahuan komponen hardware termasuk berbagai jenis algoritma, fungsi dan tingkah laku dari beberapa komponen hardware dan pengetahuan tentang teknik desain. Yang berikutnya, langkah-langkah desain prosesor. Yang pertama, mengerti dengan baik setiap instruksi. Yang kedua, menetapkan sumber daya hardware yang terhubung atau terregister flag atau stack dan lain-lain. Menerjemahkan setiap makro operasi dengan satu atau lebih operasi transfer register. Yang keempat, mendesain datapad dan menganalisa sirkuit datapad. Yang kelima, mengaktifkan titik-titik kontrol. Yang berikutnya, fungsi prosesor. Pada level sistem, prosesor adalah subsistem utama sebuah komputer. Level ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, eksekusi program. Melaksanakan siklus instruksi. Ini melibatkan berbagai operasi data seperti pemrosesan data, penyimpanan data, dan pergerakan data. Yang kedua, antarmuka dengan subsistem lain seperti memori utama, memori cache, pengontrol DMA, pengontrol I/O, dan lain-lain. Prosesor bertanggung jawab terhadap koordinasi sebuah interkoneksi antar subsistem tersebut. Fungsi prosesor antara lain yaitu yang pertama, menjadi penentu kecepatan dan performa komputer. Yang kedua, memproses data dari masukan atau input. Yang ketiga, menghasilkan perintah keluaran atau output. Yang keempat, merupakan otak dari sebuah komputer. Yang kelima, mengatur seluruh sistem kerja komputer pusat kendali. Yang berikutnya, tujuan desain prosesor. Semua tujuan desain prosesor adalah untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Hal ini melibatkan hardware yang tepat agar semua makro operasi dieksekusi secara akurat, seperti pada setiap persyaratan instruksi.
desainer harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bertanggung jawab sukses atau tidaknya prosesor di pasar komersial. Yang terakhir, tipe-tipe prosesor. Yang pertama, uniprosesor. Sebuah sistem prosesor tunggal didefinisikan sebagai sistem komputer yang memiliki unit pemrosesan sentral tunggal yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas komputer. Yang kedua, multiprosesor. Multiprocessoring adalah penggunaan dua atau lebih central processing unit atau CPU dalam satu sistem komputer. Istilah ini juga mengacu pada kemampuan sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor atau kemampuan untuk mengalokasikan tugas antar mereka. Array prosesor. Dalam komputasi, prosesor vektor atau prosesor array adalah central processing unit atau CPU yang mengimplementasikan set instruksi yang berisi instruksi yang beroperasi pada satu dimensi array data yang disebut vektor, dibandingkan dengan prosesor saklar yang petunjuknya beroperasi pada sistem data tunggal. Yang terakhir, yang keempat, network prosesor, prosesor jaringan. Sebuah prosesor jaringan adalah sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditunjukkan pada domain aplikasi jaringan. Prosesor jaringan biasanya perangkat prosesor diprogram dan akan memiliki karakteristik generik mirip dengan unit untuk pengolahan pusat tujuan umum yang biasa digunakan dalam berbagai jenis peralatan dan produk. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu bermanfaat, semoga menambah pengetahuan untuk kalian juga. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.